Kamu pernah mimisan nggak? Biasanya nih kita lihatnya sering di anak-anak ya, yang lebih rentan mengalaminya. Tapi sebenarnya nggak terkecuali untuk orang dewasa juga loh. Nah, sebenarnya apa sih penyebab mimisan? Soalnya sering terjadi begitu aja kan, tanpa pemicu yang jelas. Jadinya khawatir sendiri juga tuh kalau mengalaminya. Tapi tenang dulu, karena sebagian besar kasus mimisan tuh nggak berbahaya kok. Cuma biar lebih jelas, saya bakal jelasin beragam kemungkinan penyebab mimisan di video ini. So, stay tune sampai selesai. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Secara garis besar, penyebab mimisan tiba-tiba adalah pecahnya pembuluh darah kecil di dalam hidung. Nah, penyebabnya bisa macam-macam nih. Saya jelasin satu-satu ya. Yang pertama adalah kamu mungkin sering mengupil atau mengorek hidung terlalu kasar ataupun terlalu dalam. Terlebih kalau kukunya panjang nih. Nah, hal seperti ini bisa nimbulin luka di pembuluh darah di dalam hidung. Terus pecah dan akhirnya berdarah atau mimisan. Lalu yang kedua karena udara yang terlalu kering. Soalnya udara kering bisa bikin lapisan di dalam hidung itu ikut mengering. Jadi pembuluh darah dalam hidung menjadi lebih mudah terluka dan berdarah. Next, penyebab yang ketiga yaitu masuknya benda asing ke dalam hidung. Biasanya terjadi sama anak-anak nih, karena mereka kan sering banget penasaran tuh sama benda-benda asing yang menurut mereka mungkin menarik. Kayak pensil, mainan kecil, ataupun penghapus. Terus mereka iseng deh tuh masukin benda-benda tersebut ke dalam hidung dan juga mulut. Nah, pas masuk ke dalam hidung, benda itu bisa aja membuat pembuluh darah di dalam hidung menjadi terluka dan berdarah hingga menyebabkan mimisan. Kemudian penyebab keempat adalah alergi yang sering kambuh. Jadi saat bernapas, debu dan partikel kecil itu kan bisa ikut terhirup oleh hidung ya. Nah, partikel ini bisa aja menyebabkan gejala alergi kambuh. Kayak sering bersin-bersin, pilek, terus meler, hidungnya juga gatel gitu kan. Nah, kalau keseringan kambuh, bisa aja menimbulkan peradangan di dalam rongga hidung. Nanti lama-kelamaan membuat pembuluh darah di dalam hidung menjadi lebih mudah untuk pecah. Dan mimisan pun muncul tiba-tiba. Terus penyebab yang kelima, udah masuk ke kondisi yang cukup perlu diwaspadai nih, yaitu efek samping obat-obatan. Contohnya kayak aspirin dan juga warfarin. Kenapa? Karena obat-obatan ini bisa menghambat proses pembekuan darah dan mengakibatkan darah menjadi lebih encer, sehingga tubuh akan lebih mudah berdarah dari biasanya. Makanya kalau kamu mau mengonsumsi obat pengencer darah, itu sebaiknya benar-benar dikonsultasikan dulu dengan dokter ya, supaya dosisnya bisa disesuaikan dan efek samping seperti mimisan ini bisa diantisipasi dengan baik. Lalu, penyebab mimisan yang keenam adalah hipertensi yang tidak terkontrol. Sebenarnya hipertensi nggak selalu menyebabkan mimisan ini ya, tapi tekanan darah yang tinggi dan tidak terkontrol itu diketahui bisa membuat mimisan jadi lebih susah berhenti. Selain itu, menurut beberapa penelitian juga, hipertensi yang tidak terkontrol itu bisa membuat pembuluh darah di dalam hidung jadi lebih mudah rusak. Akibatnya, si penderita ini bisa aja lebih mudah mengalami mimisan yang sulit berhenti. Makanya, kalau kamu punya hipertensi, dikontrol tekanan darahnya dengan baik ya. Lanjut, penyebab yang ketujuh adalah hidung patah. Bisa karena benturan yang terlalu keras pada tulang hidung nih. Sehingga pembuluh darah di dalamnya jadi ikut pecah. Nah, kondisi ini perlu segera ditangani oleh dokter ya. Dan kemungkinan penyebab mimisan yang terakhir adalah tumor atau kanker di dalam hidung. Tumor yang tumbuh di dalam rongga hidung bisa merusak pembuluh darah, bisa merusak tulang, bahkan dinding rongga hidung. Nah, hal ini bisa bikin hidung jadi lebih sering mengalami mimisan. Tumor yang tumbuh di rongga hidung bisa merusak pembuluh darah, tulang, serta dinding rongga hidung. Hal ini bisa bikin hidung jadi lebih sering mimisan nih. Selain mimisan, tumor juga bisa menyebabkan hilangnya indera penciuman, kemudian bikin hidung mampet, dan juga nyeri pada area sekitar hidung. Jadi kalau kamu merasa sering mimisan dan juga mengalami gejala-gejala ini, sebaiknya segera luangkan waktu untuk memeriksakan diri ke dokter ya. Atau seenggaknya minimal sebagai langkah awal kamu bisa nih berkonsultasi dulu dengan dokter yang udah profesional menangani masalah kayak gini, seperti dengan chat ke dokter di aplikasi Halo Dokter. Kamu bisa sampaikan di situ semua keluhan yang kamu rasakan, lalu dokternya akan memberikan respons yang cepat dan tepat, hanya kurang dari 2 menit aja. Kamu bisa chat bersama dokter kapan aja dan di mana aja. Kalau dari hasil konsultasi dokternya menilai perlu meresepkan obat, kamu bisa juga langsung tebus obatnya di fitur Halo Shop yang ada di aplikasi Halo Dokter juga. Satu aplikasi untuk semua kebutuhan kesehatan kamu. Kalau belum punya aplikasinya, habis video ini selesai, kamu bisa download Halo Dokter di Google Play ataupun App Store.
Nah, untuk mencegah mimisan kambuh kembali, kamu bisa melakukan beberapa tips berikut ini. Pertama, hentikan kebiasaan untuk sering mengupil atau mengorek hidung terlalu kasar dengan kuku yang panjang. Yang kedua, kenali dan jauhi pencetus alergi, misalkan debu, asap rokok, parfum, ataupun tungau. Yang ketiga, kamu bisa gunakan pelembab udara atau air humidifier di kamar tidur, selain untuk menjaga kualitas udara dan juga kelembapan di dalam kamar. Yang keempat, jangan merokok maupun menghirup asapnya. Tapi kalau setelah melakukan tips-tips ini, kamu masih juga sering tiba-tiba mimisan, sebaiknya jangan tunda-tunda lagi untuk segera memeriksakan diri ke dokter ya. Oke deh, cukup sudah informasi yang bisa saya berikan kali ini seputar penyebab mimisan. Kalau kamu masih ada pertanyaan, bisa juga langsung tanyakan ke dokter di aplikasi Halo Dokter ya. Thank you banget buat semua Halo viewers yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa berikan dukungan kamu lewat tombol like, dan tentunya share juga ke orang-orang yang membutuhkan. Buat yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang juga, supaya kamu bisa selalu up to date sama beragam informasi kesehatan terbaru di channel ini. See you on the next video, selalu hidup sehat bersama Halo Dokter.